tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Jadi Mas Anies, Anda mengiyakan bahwa memang tawaran-tawaran maju itu berdatangan? Berdatangan, tapi saya selalu katakan pada semua, meskipun tidak ada saksi dalam pertemuan itu, tapi kata-kata saya diingat oleh Pak Prabowo dan diketahui tentu oleh banyak orang, bisa saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan, not even thinking. Mas, statement itu kemudian disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo, karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan, kurang lebih gitu Anda tidak akan intercept. Ya. Itu ada timeline waktunya, ada expiration time-nya kah ketika Anda menyebutkan komitmen itu? Iya, kalau ini saya ditawarin makan, nggak mau makan, saya kenyang. Apa kemudian seumur hidup saya kenyang? Ya pada saat ini, saya katakan saya kenyang, itu kira-kira. Ya, analogi aja. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18. Ya? Oh, 18, maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi, tadi saya menyebutnya selesai pilpres. Sebetulnya maksudnya selesai pilkada. Selesai pilkada, saya sampaikan Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi, ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya berkatakan tidak. Ketika jadi cawapres, saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta, dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Di rekaman yang sama pada malam itu waktu Nana tanya, itu saya ditunjukkan waktu itu rekamannya Pak Prabowo di Masjid Sunda Kelapa pada saat beliau akan maju mendaftar. Saya akan minta produser, boleh tolong produser dicek supaya nanti saya akan bisa kita lihat juga. Boleh diteruskan dulu Mas Anies? Ya, jadi ada di bagian awalnya bahwa Pak Prabowo menyebut Anies berjanji 5 tahun di Jakarta. Dan kemudian itulah yang saya sampaikan bahwa selama 5 tahun saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya inilah yang menjadi komitmen kami. Jadi kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Dan Pak Prabowo ini akan maju Pilpres tahun 2019. Yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi saya katakan saya tidak akan mengintercept pencalonan Bapak tahun 2019 besok. Selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dikhianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta, tidak akan belok dari tugas di Jakarta, dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Saya mau cek, apakah produser Mata Najwa sudah menemukan cuplikan itu? Boleh tolong diputarkan? Itu sebetulnya kami minta. Tadi beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun. Beliau harus setia kepada sumpahnya kepada rakyat dan sebagainya, ya kan? Ini yang Anda maksud, Mas Anies? Ya, jadi ketika kita berbicara itu konteksnya 5 tahun kemarin bahwa saya berkomitmen untuk di Jakarta, saya tidak akan kemudian mengkhianati komitmen saya juga Pak Prabowo, bahwa 5 tahun saya akan di Jakarta dan itu saya selesaikan. Jadi ini menurut saya agak terlalu jauh kalau kemudian dinyatakan sampai kapanpun tidak akan bersedia dicalonkan. Nah sekarang juga saya tidak mencalonkan diri. Saya sedang bertugas di Jakarta, dicalonkan oleh partai yang pada saat pilkada juga tidak mendukung saya. Yang mendukung saya adalah PKS.